Halo sobat YouTube semua, balik lagi bareng saya Bang Arya di sini. Buat teman-teman yang mempunyai bisnis, biasanya inginlah pastinya bisnis itu untuk segera berkembang, segera maju, segera terkenal gitu. Biar orang-orang juga pada mengetahui bisnis yang kita punya. Nah, untuk membuat bisnis menjadi terkenal, biasanya kita membutuhkan macam-macam strategi dalam pemasaran atau dalam marketing. Nah, untuk kali ini saya akan berbagi berbagi salah satu teknik marketing yang sering digunakan pada saat ini yaitu hook point. Nah, sebelum kita masuk ke bahasan hook point, teman-teman boleh like dan subscribe dulu channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan kalau ada video-video saya yang baru. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya saja. Untuk hook point sendiri, apa sih itu hook point? Hook point adalah sebuah teknik yang digunakan untuk menarik perhatian pelanggan uh, dengan cara sekreatif dan seunik mungkin sehingga apa ya campaign kita diingat oleh calon customer kita. Hook point itu juga sering diistilahkan dengan menggait pelanggan kurang dari 3 detik. Gitu. Kenapa sih 3 detik? Karena 3 detik adalah waktu psikologis orang untuk berpikir apakah dia akan terus membacanya atau akan meninggalkan. Jadi kita ambil contoh ya untuk masalah 3 detik ini. Kalau teman-teman memiliki landing page atau website saat 3 detik pertama itu website tidak tidak bisa berinteraksi atau belum terbuka atau masih loading yang benar-benar masih putih gitu, pasti kebanyakan dari orang visitor itu akan meninggalkan landing page atau website tersebut. Makanya 3 detik adalah waktu krusial kita untuk menentukan apakah akan bertahan atau meninggalkan, baik itu campaigns ataupun iklan-iklan di media gitu. Bahkan di channel-channel YouTube pun juga seperti itu. Kalau 3 detik pertama tidak memberikan kesan yang wah, itu biasanya uh, apa namanya viewernya akan meninggalkan channel tersebut gitu. Oke, kita masuk ke tujuan hook point ya. Tujuan hook point sendiri itu untuk membuat orang tertarik dengan campaigns-nya kita. Jadi bagaimana orang waktu melihat campaigns kita langsung tertarik, tidak berpikir lama akan melihat secara utuh nanti campaigns kita akan seperti apa. Itulah tujuan dari hook point sendiri. Sedangkan manfaat dari hook point itu yang pertama meningkatkan perhatian dan minat audiens. Begitu minat dan minat dan perhatian sudah didapatkan, otomatis akan meningkatkan interaksi. Nah, jadi setelah didapatkan, wah ternyata bagus nih campaign-nya, orang akan melanjutkan ke interaksi, akan dibaca semua. Setelah interaksi didapatkan, maka akan mendapatkan uh, campaign yang viral atau campaign yang akan disebarkan ke mana-mana oleh orang dari mulut ke mulut ya, sehingga jaringan akan menjadi luas. Jadi dari sisi manfaatnya itu ada 3 ya. Yang pertama tadi meningkatkan perhatian, yang kedua meningkatkan interaksi, yang ketiga iklan menjadi viral dan memperluas audiens, jangkauannya audiens. Jadi ada 3 manfaat dari hook point. Oke, kita masuk ke cara penggunaan hook point ya. Cara penggunaan hook point itu menurut saya itu ada 2. Yang pertama, cari konsep yang berbeda dari kompetitor. Jangan menggunakan konsep yang sudah ada, apalagi konsep-konsep yang sudah digunakan kompetitor. Terus yang kedua, cari kekhususan dari campaign yang mau kita bikin atau dari brand kita itu apa, sehingga menghasilkanlah ide-ide yang masih fresh, ide-ide yang baru. Dengan ide-ide yang baru itu orang akan lebih tertarik melihat daripada kita hanya meniru dan memodifikasi apa yang sudah ada gitu. Jadi gunakanlah kekreativitasan kita untuk menciptakan 2 hal tersebut, yaitu konsep yang berbeda dan kekhususan dari brand atau campaign yang akan kita bikin. Itu adalah uh, apa ya poin-poin untuk menggunakan hook point tersebut gitu. Oke, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu pola-pola dalam hook point beserta contohnya. Untuk pola-polanya sendiri itu sebenarnya ada banyak ya, cuma di sini saya akan mengambilkan beberapa contoh pola dan nanti bisa teman-teman kembangkan sendiri seperti apanya gitu. Jadi untuk pola yang pertama adalah pola ajakan. Pola ajakan yaitu menggunakan kalimat-kalimat ajakan. Kita ambil kasus, yaitu kasus kulit kusam ya. Jadi permasalahannya adalah kulit kusam. Di sini untuk pola ajakan, contohnya
Apakah kamu ingin memiliki kulit sehat dan glowing? Ikutilah tips berikut ini. Nah, itu merupakan contoh untuk pola uh, ajakan itu. Terus pola yang kedua adalah pola how to headline. Pola ini memberikan solusi atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Kalau tadi contohnya adalah kulit yang kusam, untuk contoh kalimat menggunakan pola how to headline akan menjadi seperti ini. Cara mudah memiliki kulit glowing tanpa harus mengeluarkan biaya jutaan rupiah. Terus yang ketiga itu adalah pola peringatan. Jadi di sini kita kayak mengasih warning dulu gitu untuk kasih warning agar orang jadi jadi berhenti dulu sesaat untuk melihat apa sih warning apa sih gitu. Nah itu. Nah untuk contohnya adalah hati-hati. Ini 5 kesalahan yang umum dilakukan saat perawatan kulit. Itu adalah contoh untuk pola peringatan. Terus pola berikutnya adalah pola superlatif. Pola ini menggunakan kata-kata berlebihan dengan awalan ter. Jadi ingat ya, ada kata ter, ada kata diawali dengan ter. Untuk contohnya, terlaris di pasaran. Inilah 10 produk skincare terbaik untuk kulitmu. Jadi ada menghiperbolakan lah, gampangnya superlatif itu lebih ke hiperbola gitu. Terus yang berikutnya ada pola personalisasi. Pola personalisasi ini membuat audiens merasa dekat dengan si pemilik bisnis. Jadi untuk contohnya seperti ini. Bila kamu tidak mempunyai waktu untuk melakukan perawatan, kami siap membantumu. Jadi kita membuat hubungan yang dekat dengan audiens ya. Nah, pola yang berikutnya adalah pola angka-angka, di mana kita memberikan fakta berdasarkan angka gitu. Ini untuk contohnya, 10.000 lebih pelanggan kami puas, buktikan sendiri sekarang. Nah, gitu. Jadi ini ada nih kita punya pelanggan 10.000 lebih nih dan mereka pada puasa. Kamu coba aja gitu untuk membuktikan. Jadi memberikan angka-angka, sugesti dengan angka-angka. Pola berikutnya yaitu pola name dropper. Pola ini sangat cocok buat teman-teman yang punya endorse atau brand ambassador. Karena dengan pola name dropper itu menggunakan nama-nama orang terkenal di dalam hook-nya. Jadi ini contohnya, kalau tadi kita punya masalah kulit kusam dan kita kebetulan mungkin mengendorse Bunga Citra Lestari ya gitu contohnya. Jadi teman-teman bisa menggunakan kata-kata seperti ini. Mau tahu rahasia kecantikan BCL? Simak tips berikut ini gitu. Jadi dengan kalau teman-teman punya mengendorse mungkin artis gitu yang terkenal, nah pola name dropper ini sangat cocok gitu. Ya, demikian pembahasan dari Bang Arya untuk masalah hook point. Jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe dan like video ini kalau memang teman-teman suka dengan video ini. Dan jika ada yang mau didiskusikan, bisa langsung tulis aja di komentar, biar kita belajar bersama, pintar bersama, dan sukses bersama.